Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bergema, Mas. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah pondok kita yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama mengaji kembali kitab Safinatun Najah pada malam hari ini, malam Senin tanggal 8 November tahun 2020 pada fasal Syurutus Sujudi. Namun sebelumnya kita bertawassul terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi ajma'in. والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين والعلماء العاملين خاصة تامة إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى حضرة جميع الأئمة الأربعة المجتهدين وإلى حضرة جميع أولياء التسعة الذين بلغوا الدين في جاوا خصوصا الشيخ شريف هداية الله سنن Gunung Jati Cirebon ثم إلى حضرة Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadrami atau Salim bin Sumair, ada yang membaca Syekh Salim bin Sumair, ada yang membaca Syekh Salim bin Samir. Thumma ila hadrati Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Jawi. Thumma ila hadrati Syekhina wa murabbi ruhina Ki Al-Haj Maimun Zubair, Ki Al-Haj Abdul Rahim Ahmad, Ki Al-Haj Faqih Imam, Ki Al-Haj Ki Al-Haj Junaidi Anas wal Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya wa jami'i masyayikhi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa a'li darajatihim fil jannah wa a'id alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim wa karomatihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Asal menerangkan tentang tasydid yang terdapat pada surat Al-Fatihah, maka dan pasal tentang kesunahan mengangkat kedua tangan, yakni hanya di 4 tempat hukumnya sunnah mengangkat kedua tangan, yakni ketika takbiratul ihram, lalu yang kedua ketika ruku', yang ketiga ketika bangun dari ruku' menuju i'tidal, dan yang keempat ketika bangun dari tahiyat awal menuju rakaat yang ketiga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal syurutus sujudi utawi piro-piro syarate sujud. Jadi fasal ini fasal yang menjelaskan tentang syarat keabsahan sujud. Jadi sujud kita supaya sah, maka harus memenuhi beberapa syarat yang dijelaskan pada fasal ini. Syurutus sujudi utawi piro-piro syarate sujud iku sab'atun ana pitu. Ada 7 syarat sujud. Yang pertama, ayas juda suwiji yenta sujud sopo wong, sopo musalli. Musalli itu orang yang sedang sholat.
Ayas juda suwiji yenta sujud sopo musolli, sopo wong kang salat, sujud ala sab'ati a'dha'in ingatase pitu piro-piro anggota badan. Ala sab'ati a'dha'in ingatase pitu piro-piro anggota badan. Yang pertama syarat sujud adalah bahwa sujud itu menggunakan 7 anggota badan. Saya sebutkan, meskipun nanti setelah ini 7 anggota badan apa saja yang digunakan untuk sujud itu ada pasalnya tersendiri, tetapi saya jelaskan. Yang pertama adalah al-jabhah, kening. Yang kedua, 2 dan 3 itu adalah telapak tangan bagian dalam. Lalu 4 dan 5 adalah kedua lutut. 6 dan 7 jari-jari kaki bagian dalam. Itu anggota sujud. Pertama, syaratnya adalah bahwa sujud menggunakan 7 anggota badan. Ini berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas, bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Kata Rasulullah, aku diperintahkan sujud menggunakan 7 tulang. Maksudnya 7 tulang itu bahwa yang dimaksud adalah 7 anggota badan. Pertama minal jabhati, yakni bayaniatane sangking kening, batuk, dahi. Yang kedua dan ketiga wal yadaini, kedua tangan, nanti dijelaskan. Warrukbataini, lan kedua siku. Wa atrafil qadamaini, dan ujung telapak kaki, maksudnya adalah jari-jarinya. Wathaniha, yang kedua, wa antakuna jabhatuhu maksyufatan, wa antakuna lan yenta ana, wa antakuna lan arep yenta ana opo jabhatuhu, batuke wong, batuke musalli, iku maksyufatan, dipun buka, den buka. Wa antakuna lan arep yenta ana opo jabhatuhu, dahi atau kening atau batu kesi wong iku maksyufatan, dibuka. Syarat yang kedua, bahwa kening ataupun dahi ini ya, dahi yang digunakan atau sebagai anggota sujud ini harus terbuka. Jangan sampai ketutup, jangan sampai tertutup, misalkan peci begini. Atau rambut, saya rambutnya pendek, misalkan rambut di sini, atau yang menutupi, misalkan bukan kopiah, peci haji, misalkan peci putih nutupin ke sini. Itu kalau ada orang sujud begitu, sehingga yang digunakan untuk sujud atau keningnya itu tidak menempel langsung ke tempat yang digunakan untuk sujud, maka sujudnya gagal, tidak sah. Illa li'udhrin, kecuali karena udhur. Kecuali memang ada alasan tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Contohnya kawujudi sya'rin nabitin fiha. Alasan yang dibenarkan oleh syariat di mana kening tidak terbuka, tertutupi, itu contohnya adalah, udhurnya adalah kawujudi sya'rin nabitin fiha. Seperti misalkan keningnya, ada orang misal
di keningnya, di dahinya itu tumbuh rambut-rambut. Ya, tumbuh rambut-rambut. Sehingga manakala dia sujud, keningnya tidak secara langsung, bahwa terhalangi oleh rambut. Nah, kalau ini uzur syar'i, artinya ada uzur, ada alasan yang dibenarkan secara syariat, di mana dahi tidak dari dahi tidak terbuka atau tertutupi. Wa isobatin atau isobah liwajain, perban. Ada orang misalkan karena liwajain, karena orang habis dioperasi, naudzubillah ya misalkan, sehingga keningnya mengharuskan ditutup sama perban. Ditutup perban. Haitsu syuqqa nas'uha masyaqqatan syadidatan. Sekiranya memang dipandang tidak memungkinkan untuk dilepas perbannya, maka dia boleh sujud sementara keningnya tertutupi oleh perban. Oleh perban dan semisalnya, ya misalkan ada yang memang menganggap hansaplas, ya, tapi tentu tidak memenuhi langsung. Misalkan orang lukanya itu luka yang amat sangat sehingga mengharuskan dihansaplas. Ada yang memperbolehkan. Sehingga ada sebagian keningnya yang tertutupi hansaplas misalkan. Wala yu'idu in wadu'aha ala tuhrin walam yakun tahtaha najsun ghairu ma'fuwin anhu. Artinya sujudnya itu dianggap sah ketika di keningnya itu ada isobah, di keningnya itu ada perban atau semisalnya. Manakala pada saat ia memakai perban atau memakai hansaplas itu dia dalam keadaan punya wudu, dalam keadaan suci, punya wudu belum batal. Jadi makanya di sini perlu pemahaman bahwa ketika misalkan ada orang mengharuskan kepalanya diperban, ya, keningnya tertutupi, maka memakai perbannya itu dalam keadaan sedang punya wudu. Sehingga nanti ke depannya manakala dia sholat, sujud dan perbannya tidak harus dilepas. Begitupun hansaplas. Dan tentu tidak ada najis, ya, tidak ada najis. Ada najis yang tidak dimaaf. Misalkan contoh di keningnya itu tidak ada darah yang banyak sekali, misalkan. Kalau ada darah sedikit, ma'fu, nggak apa-apa, dimaaf. Wasak batin futihat fiha fil insidadil khalqi. Tahu misalkan keningnya itu naudzubillah misalkan keningnya itu bolong lah, itu bolong kemudian sehingga harus ditutupi, nggak apa-apa, itu uzur syar'i. Yang kedua, jadi intinya bahwa yang syarat sujud yang kedua itu kening harus terbuka, tidak boleh terhalangi oleh apapun, baik itu rambut ataupun sejenisnya. Wattahamul, yang ketiga, wattahamulu lan metelaken itu apa? Menekan. Wattahamululan menekan, metelaken biroksihi kelawan sirai si wong. Syarat yang ketiga, sujud itu si kepala harus ditekan. Ya artinya orang sujud itu jangan menganggang ini. Tapi harap ada unsur sedikit tekanan. Nah, tekanan itu ukurannya apa? Ukurannya adalah andaikan di tempat sujud itu ada kapas, maka ketika dikenai beban kepala, si kapas itu dekong. Si kapas itu apa namanya? Ya dekong lah. Nah, itu ukuran
ukuran menekan, tidak harus tekan terlalu itu enggak. Jadi ukurannya itu andaikan di atas tempat sujud itu ada kapas, lalu ditempeli atau diberikan tekanan diberikan tekanan kepala, si kapas itu dekong. Itu sudah dikatakan at-tahammul bi ra'si. Jadi ketika ada orang sujud kok nganggang itu antara tempat sujud nganggang, misalkan ini contoh aja ini. Tempat sujud itu nganggang misalkan, itu nggak sah, harus ditekan. Wa huwa ayyusiba thaqla ra'sihi mawdi'a sujudi. Artinya at-tahammul itu sekiranya beban kepala itu ada di tempat sujud. Ya, tadi ya gambarannya seperti itu. Yang keempat, wa'adamul huwiyyi lan oranane temurun. Wa'adamul huwiyyi lan oranane temurun li ghairihi kadue liyane sujud. Wa'adamul huwiyyi lan oranane temurun li ghairihi kadue liyane sujud. Syarat yang keempat itu, ini kalau secara harfiah begini artinya. Turun dari ruku' menuju sujud itu bukan karena yang lain. Bukan karena yang lain. Contohnya begini. Ada orang sholat habis i'tidal ya. Rabbana lakal hamdu habis i'tidal ya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tiba-tiba dari belakang ada orang yang jorok, sehingga dia jatuh telungkup kayak orang sujud. Berarti telungkupnya dia, posisi sujudnya itu turun bukan karena unsur mau sujud, tapi karena ada yang jorokin, sekalian saja diniati sujud. Maka ini nggak sah. Artinya apa? Ketika orang dalam kasus seperti itu, dia bangun lagi, kemudian benar-benar sengaja turun untuk sujud. Sengaja telungkupnya itu karena benar-benar diniati untuk sujud. Bukan karena sekalian. Habis doa idilal, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Karena orangnya kurus, ada angin kencang, jatuh dia. Sekalian sujud nggak sah. Artinya, berarti posisi sujudnya dia itu bukan karena diniatin, tetapi karena dia terjerengkang kena angin. Nah ini yang dimaksud. Wa'adamul huwiyyi li ghairihi. Turunnya itu bukan karena yang lain. 4. Yang kelima, wa alla yasjuda lan yenta ora sujud sapa wong. Wa alla yasjuda lan yenta ora sujud sapa wong ala syai'in ing atase suwiji-wiji. Wa alla yasjuda lan yenta ora sujud sapa wong iku ya sing salat. Wa alla yasjuda lan yenta ora sujud sapa musalli. Ora sujud ala syai'in ing atase suwiji-wiji. Wa alla yasjuda lan yenta ora sujud sapa wong ala syai'in ing atase suwiji-wiji. Ya taharraku kang bergerak-gerak opo syai'. Ya taharraku kang robah-robah atau kang bergerak-bergerak opo syai' biharokatihi kelawan gerakane musalli. Wa alla yasjudalan yenta ora sujud sapa wong ala syai'in ing atase sewiji-wiji ya taharraku kang gerak-gerak opo syai' biharokatihi kelawan gerakane si wong. Jadi yang keenam, yang kelima itu syaratnya bahwa seseorang tidak boleh sujud, ya, si kepala itu tidak boleh sujud, nindihin ya, bahasanya saya nindihin ya, tidak boleh sujud di atas benda yang
bergerak bersamaan dengan pergerakan orang tersebut. Tidak boleh sujud pada suatu benda yang ikut bergerak bersamaan dengan pergerakan musolli. Yes, contohnya ginilah. Contohnya itu. Ada orang sholat. Nggak ada sarungnya. Ada. Ini saya contohkan begini. Nah, ini upamakan sorban. Ya, sorban. Sorban saya pakai. Ya. Sorban ini kan sesuatu yang bergerak, yang selalu mengikuti, ya, sorban ini adalah benda yang bergerak mengikuti pergerakan saya. Saya bangun, ya bangun. Saya ruku, ya ikutan ke bawah. Saya sujud. Lah ini namanya benda yang ikut bergerak bersamaan dengan pergerakan orang yang sholat tersebut. Nah, lalu ada saya misalkan sujud, ya, pada saat sujud si ini ada di depan saya. Kemudian saya sujud di atas sorban yang saya kenakan tadi. Itu tidak sah. Tidak sah. Atau ada orang misalkan bajunya panjang. Baju itu kan ikut bergerak. Lalu si baju itu tiba-tiba pada saat saya sujud, si bajunya ada di tempat sujud. Ya, di tempat sujud. Kemudian saya sujud di atas itu tidak sah. Ya, jadi sekali lagi, sebagai contoh tadi, saya pakai sorban. Sorbannya panjang. Ya, atau sorbannya segini ya, ikut pergerakan, itu ikut pergerakan. Lalu pada saat sujud, si ini berada di depan saya sujud. Nah, ini nggak sah. Manakala sorban ini selalu menempel. Beda dengan sesuatu yang tidak menempel. Contoh, misalkan zaman sekarang itu ada sajadah kecil, ya. Ada sajadah kecil ataupun sapu tangan lah, sapu tangan. Nah, kalau sapu tangan itu sesuatu yang terpisah atau sorban kecil itu sesuatu yang terpisah. Kan ada orang misalkan sholat bawa sapu tangan atau sholat bawa sajadah kecil. Pada saat bangun ditaruh, misalkan dibawa. Pas sujud diselamperin lagi, ditaruh, disujud di atas. Kalau seperti itu boleh. Fala wa minal muttasil juz'uhu fala yasihhu sujudu ala nahwi yadihi. Termasuk sesuatu yang menempel, sesuatu yang masih dihitung berhubungan adalah badannya dia. Jadi fala yasihhu as-sujudu ala nahwi, maka otomatis seseorang tidak sah sujud di atas tangannya. Pas sujud tangannya di sini. Nah, itu enggak sah. Ammal munfasil walu hukman ka'audin au mindilin biyadih fayasihhu sujudu alaih. Ya, kayak tadi contohnya. Ataupun sesuatu yang terpisah yang tidak menyambung, kayak contohnya sapu tangan atau kayu, maka sah sujud di atasnya. Wa kadza turfu imamatihi tawil. Begitupun juga misalkan ada orang pakai sorbannya panjang banget. Sorbannya panjang ada 2 meter. Terhampar ya 2 meter. Lah ujung sorban yang 2 meter tadi tidak ada pengaruhnya ketika orang itu sholat, saking panjangnya. Ujungnya tadi enggak ikutan bergerak dengan pergerakan kita. Maka sah sholat di ujung sorban yang tadi tidak ikutan bergerak tadi. Tahu kayak contoh misalkan perempuan. Ya kan ada seorang perempuan mukenahnya panjang 3 meter. Dipakai sana sekaligus nyampe sana ya. Kan ujung sana itu ketika dia sholat tidak ikutan bergerak, nggak rubah-rubah, nggak ada gerakan, nggak ada pergerakan.
Ya, nggak ada berubah-ubahnya. Nah, maka sah sujud di sajadah yang panjang tadi. Di sorban yang panjang tadi. Wartifa'u asafilihi. Yang keenam, wartifa'u asafilihi, lan ngangkat anggota badan bagian sore wong. Wartifa'u asafilihi, lan, ya, syarat yang keenam, wartifa'u asafilihi, lan ngangkat anggota badan bagian sore wong ala a'alihi, ingatase anggota badan bagian dhuwure wong. Jadi yang keenam itu posisi anggota badan bagian bawah, dalam hal ini pantat, itu posisinya harus berada di atas, nungging begini ya, nungging. Nah, sementara anggota badan bagian atas, yakni kepala ini, pundak, ini posisinya di bawah. Sehingga kalau misalkan ada orang sujud di anak tangga di sini, sujud posisinya begini, posisinya rata, ini nggak sah. Kecuali dalam kasus orang yang sholat di atas perahu. Orang di atas perahu kan kemungkinan pada saat sujud tiba-tiba perahunya lagi naik begini, itu nggak apa-apa. Seperti itu. Wakadha al-hubla. Begitupun orang yang sedang hamil. Ya, orang yang sedang hamil. Ya, orang sedang hamil mungkin si perutnya ini menghalangi ya, sehingga nggak memungkinkan untuk sujud, posisi kepala ada di bawah. Sehingga dia perlu tempat sujud yang lebih atas. Kalau seperti itu nggak apa-apa. Jadi kasus orang perkecualian adalah orang yang sholat di atas perahu yang ada kemungkinan pada saat sujud posisi perahu depannya ada di atas begini, sehingga bisa jadi mungkin posisi kepalanya ada di atas, posisi pantatnya ada di bawah gitu. Ataupun orang yang sedang hamil, hamil besar, kalau dipaksain sujud kayak orang normal, kejengkang ataupun nggak memungkinkan, boleh. Wattuma'ninatu lan tuma'ninah, wattuma'ninatu lan ya tuma'ninah, anteng ya. Anteng artinya ada jeda waktu, dia itu anteng. Wattuma'ninatu lan anteng fi dalam sujud. Yang tujuh adalah tuma'ninah. Khatimatun a'dha'us sujudi utai piro-piro anggota sujud. Iku sab'atun anapitu. A'dha'us sujudi utawi piro-piro anggota sujud iku sab'atun anapitu. Anggota-anggota sujud yang tadi disebutkan itu ada 7. Pertama, al-jabhatu, satu kening. Kening. Wa butunul kaffaini lan jerone telapak tangan loro. Wa butunil asabi'i lan wa butunul kaffaini lan jerone telapak tangan. Jadi ini. Nah, di sini ada perkecualian, ada kebolehan. Fayakfi wad'u juz'in minal asabi' au minar ruhah duna ma adauma. Cukup meletakkan bagian dari jari-jari. Misalkan ini bagian dari jari-jari ini ya. Misalkan ada orang sujud begini, tangannya ini tangan yang untuk sujud tuh ya. Sujudnya begini, itu boleh. Atau gini. Juga boleh. Nah, yang bagus kan begini. Posisi tangan, semua jari-jari menghadap ke arah kiblat, gitu ya. Begitu. Nah, ada orang sujud misalkan begini, sebagian jari-jarinya, boleh, sah, ya. Ataupun begini, sah.
Warrukbatani lan dengkul loro. Warrukbatani lan dengkul loro. Pertama adalah kening, kedua dan ketiga adalah telapak tangan bagian dalam beserta dengan jari-jari bagian dalamnya juga. Kemudian kedua lutut. Wa butunu asabi'ar rijlaini lan jerone piro-piro jari-jari sikil loro. Wa butuni asabi'ar rijlaini lan jerone piro-piro jari-jari sikil loro. Dan yang keenam dan ketujuh adalah jari-jari, ya, jari-jari kaki bagian dalam. Jari-jari kaki bagian dalam. Meskipun sebagian misalkan tidak apa-apa. Baik, itu mungkin Mas Ari, mohon maaf barangkali tidak maksimal untuk malam hari ini, kebetulan habis isahnya ada acara dan mohon maaf saya bisa menyampaikan ini. Mangga kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan lewat Mas Ari. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.